Selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauji. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tujuan menggunakan Object Oriented Programming, mengapa kita menggunakan Object Oriented Programming. Nah, pada video kali ini ya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang mengenai konsep dasar Object Oriented Programming. Fokus pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip dari Object Oriented Programming. Nah, perbedaan pemrograman berorientasi objek dibandingkan dengan pemrograman struktur atau prosedural ini terletak pada sifatnya, di mana sifat ini tidak dimiliki oleh si pemrograman prosedural. Nah, apa saja sih sifat yang dimiliki oleh Object Oriented Programming ya? Yang pertama adalah enkapsulasi ya, atau pembungkusan, kemudian abstraksi, pewarisan, dan polimorfisme. Sifat-sifat inilah yang dimiliki oleh si PBO ini ya. Nah, saya akan membahas sifat yang pertama, yaitu encapsulation, enkapsulasi atau pembungkusan. Kalau kita membayangkan enkapsulasi ini di dalam, ibaratnya ya, semacam kapsul ya, dimana di dalam ini terdapat isi kapsulnya ya. Kalau analoginya ya, ibaratnya di dalam wadah ini terdapat isi wadahnya, jadi isi wadah inilah yang dibungkus, analogi seperti ini ya. Nah, encapsulation ini bertujuan ya supaya ya terhindar dari interferensi dan penggunaan yang tidak perlu ya. Jadi kode datanya ini supaya tetap terjaga gitu ya, makanya di enkapsulasi. Nah, apa sih yang enkapsulasinya? Itu tadi ya, kode dan data ya. Nah, kalau pada konsep kelas ya, yang nanti akan bahas di video berikutnya, di dalam kelas ini kan ada yang namanya atribut dan metode yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Atribut dan metode ini dibungkus ya. Nah, ibaratnya dimasukin ke wadah analoginya ya, yang disebut dengan enkapsulasi gitu. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya ya supaya ya data dan kodenya itu tetap terjaga? Nah, tadi yaitu dibungkus. Nah, salah satu caranya itu dengan membentuk suatu objek ya. Sedangkan manfaat dari enkapsulasi ini adalah untuk menyembunyikan implementasi detail dari sebuah kelas. Jadi codingan detail dari kelas ini ya, itu tidak dipublikkan ya, maksudnya tidak diperlihatkan ya, ini bisa disembunyikan ya menggunakan konsep enkapsulasi. Nah, dan menyediakan public method ya. Metodenya bisa diakses ya oleh kelas lain ya, tetapi isi detailnya itu tidak bisa ya, isi detail dari sebuah kelasnya. Kemudian memaksa pengguna untuk menggunakan metode untuk mengakses data ya. Kemudian membuat kode lebih terpelihara. Nah, itu konsep prinsip OP pada encapsulation. Nah, encapsulation ini merupakan sebuah proses penggabungan atribut dan metode ke dalam sebuah kelas ya. Ini sudah sampaikan di sebelumnya. Biasanya atribut dan metode ini deskripsikan terpisah kalau pada pemrograman prosedural. Ini kan bisa kelihatan ada perbedaan ya. Kalau ibaratnya kalau di prosedural ini atribut ini kan variabelnya ya. Kalau metode ini kalau di prosedural adalah fungsinya. Jadi atribut dan fungsinya itu dideskripsikan secara terpisah kalau pada pemrograman prosedural. Tapi kalau pada OOP itu digabungkan ya dalam bentuk kelas ya gitu. Jadi analoginya kalau ibaratnya kapsul ya, kapsul ini adalah kelas, isi dari kapsul ini serbuknya ini adalah atribut dan metodenya. Enkapsulasi juga dihubungkan dengan pemberian hak akses pada kelas ataupun pada anggota dari sebuah kelas. Kalau misalkan kelas tersebut menggunakan konsep pewarisan, jadi ada
apa yang namanya ada superclass dan subclass atau anggota sebuah kelasnya. Nah, hak akses ini bisa dikatakan sebagai akses modifier. Makanya dalam enkapsulasi ini ada hubungan antar kelas, di mana kelas ini apakah bisa diakses atau tidak oleh kelas lainnya. Nah, kemudian variabel atau atribut ya atau informasinya, datanya, dan metode atau behaviornya atau functionnya itu dipunyai sebuah objek yang bisa ditentukan hak aksesnya. Jadi untuk atributnya kan ada hak aksesnya, apakah hak akses atributnya ini bisa dipanggil oleh kelas lain atau tidak, atau misalnya metodenya apakah bisa diakses oleh kelas lain atau tidak, itu bisa dilakukan pada konsep pendekatan pemrograman menggunakan pendekatan objek gitu. Nah, pada encapsulation, saya sudah menyampaikan kelas dan objek. Sebenarnya kelas pada encapsulation apa sih sebenarnya? Kelas ini analoginya adalah suatu blueprint atau prototipe atau ibaratnya wadah, ya. Nah, atau rancangan yang mendefinisikan variabel atau atribut dan metode atau behavior pada seluruh objek tertentu. Nah, kalau pada konsep pemrograman, ya, jadi kelas ini akan berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan, ya. Yang di dalamnya terdapat atribut, data, dan metode untuk menjalankan suatu program, gitu ya, kelas ini. Ya. Jadi isi dari kelas itu apa? Ada variabel dan ada metode. Apakah variabel ini bisa diakses oleh kelas lain atau metode ini bisa diakses kelas lain? Bisa, tergantung dari hak aksesnya seperti apa. Gitu. Nah, ini definisi lagi ya, ini sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Jadi saya berulang-ulang terus ya untuk menjelaskan apa itu kelas ya. Kelas ini merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Nah, jadi objek ini dibuat dari apa? Dari blueprint, yaitu kelas. Gitu ya. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, behavior, dan relasi ke objek lain. Gitu ya. Itu kelas. Contoh dari kelas adalah version. Ya, kelas version. Jadi ini kelas ini adalah cetakannya, wadahnya. Jadi analoginya kayak gini. Kalau kita ingin membuat suatu kue, ya. Nah, untuk membentuk kue, ya, kita perlu cetakan kue. Nah, cetakan kue inilah yang disebut dengan kelas. Sedangkan objeknya ini adalah hasil dari cetakan kuenya. Kalau seperti itu, apakah bisa objek ini bisa dibuat banyak ya menggunakan untuk kelas? Bisa. Analoginya kayak gini, satu wadah kelas ya, kalau misalkan satu cetakan kue ini bisa membuat beberapa kue seperti itu. Nah, kelas ini merupakan kumpulan objek yang memiliki atribut dan metode yang sama. Kenapa ya sama? Objeknya memiliki atribut yang sama karena cetakannya dari cetakan yang sama. Kelas ini merupakan template untuk membentuk sebuah objek di dalam konsep pemrograman menggunakan pendekatan objek. Dari sebuah kelas bisa dibentuk banyak objek dengan nama yang berbeda. Pada PBO, kita harus memastikan sebuah kelas sudah terdefinisi sebelum bisa membuat objek dari kelas tersebut. Nah, ini saya sampaikan, ini saya ulang terus ya definisi mengenai kelas ya. Ini definisi lainnya, kelas ini kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama, template untuk membuat objek, prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Oke ya. Nah, ini contoh suatu kelas ya. Misalnya kelas dog. Ini ya, dog ya. Nah, dog memiliki atribut yaitu name ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh si dog? Walk, eat, chase cat, gitu ya. Ada kayak gini ya. Contoh lainnya ya. Contoh kelas adalah person. Ya, contohnya person memiliki ciri atau atribut. Ya, atributnya apa? Pasti nih punya nama. Gitu ya, nama, kemudian warna kulitnya, kemudian ini ciri-ciri yang dimiliki oleh si person. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh person? Misalnya berjalan, kemudian berlari, menangis, itu adalah behavior dari kelas. Konsepnya ini bisa digunakan dalam pendekatan pemrograman
menggunakan objek, gitu ya. Nah, contoh lainnya ada shopping cart. Contoh yang paling sederhana di sini button, ya. Button. Nah, kalau kita pernah menggunakan pemrograman yang konsepnya menggunakan konsep drag on drop, ya. Ketika saya menarik suatu button ke dalam sebuah form, ya, kemudian ketika klik button itu akan ada property. Property itulah yang menunjukkan apa yang ciri apa yang dimiliki oleh button. Pastikan ada labelnya, colornya, itu adalah atributnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan ya oleh button tersebut, misalkan melakukan set color, set label, depress, undepress, itu adalah satu metodenya. Jadi apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Contoh alarm, ya. Di alarm ini memiliki ciri atau atributnya atau datanya apa di alarm ini. Ada alarm time, ya, alarm mode misalnya, itu adalah cirinya. Apa yang bisa dilakukan oleh si alarm, yaitu bisa melakukan set alarm, get alarm time is alarm set noise misalnya, itu loh. Ya, itu contoh dari kelas. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut dan properties, behavior, dan relasi objek lainnya. Ini ya, jadi bagian-bagian dari kelas ini ada nama kelasnya, instance variable atau atribut, ya, behavior atau method atau function, ini sesuatu yang sama. Jadi tiga bagian pada kelas, ya. Nama kelasnya apa? Instance variable, behavior, method. Mungkin kalau kita pernah belajar yang namanya konsep entity reset diagram, itu hampir mirip, ya. Bedanya kalau kita pakai ERD, ya, entity reset diagram, nah itu kan hanya entitas atribut saja, tapi tidak ada behavior atau metodenya. Sedangkan pada kelas itu ada behavior dan metodenya. Atribut, sebenarnya apa itu atribut? Nah, atribut itu adalah data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Contoh manusia, ya, atributnya pasti ada status, ya, berat badan, tinggi badan. Nah, di dalam kelas atribut disebut sebagai variabel, ya. Kalau pada pemrograman prosedural, atribut ini dianalogikan sebagai variabelnya, gitu ya. Kemudian metode ini adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Ya, jadi kalau pada pemrograman prosedural, metode ini dianalogikan sebagai function, ya, fungsi. Jadi isi dari apa yang bisa dilakukan oleh si objek atau kelas ini terdapat pada metode, gitu, ya. Nah, di dalam metode itu terdapat suatu parameter, ya. Jadi parameternya, jadi misalnya isi nilainya, ya, atau isi datanya dari metode ini, gitu, ya. Itu parameter. Nah, berikutnya adalah objek, ya. Nah, pada di slide sebelumnya saya sudah menyampaikan ada kelas, ada objek. Jadi objek ini sebenarnya apa? Ya, objek ini adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas atau hasil dari, ya, cetakannya, yaitu kelas. Contoh konkret adalah objek kucing Persia. Objek kucing itu bisa melakukan apa aja, berjalan maju, ya, kemudian melompat, berlari, tidur, makan, dan lain-lain. Kemudian objek kucing ini memiliki sifat apa? Ya, maksud sifat di sini adalah ciri, ya, ciri apa yang dimiliki oleh si kucing tersebut. Kulit belang, ekor pendek, kuku tajam, gitu ya. Nah, objek dibuat dari sebuah kelas, ya. Jadi semua kode program objek ada di kelas. Dengan kata lain, kelas ini adalah blueprint dari objek, ya. Nah, seperti pada contoh objek kucing Persia, berarti kelasnya adalah kelas kucing, di mana kelas kucing ini membuat suatu objek yang namanya objek kucing Persia. Objek kucing Persia itu memiliki atribut, ya, atributnya yaitu kulit belang, ekor pendek, kuku tajam. Sedangkan behaviornya, ya, behavior di sini dalam artian metodenya adalah bisa berjalan, maju, melompat, berlari, dan tidur, gitu ya. Nah, suatu objek bisa juga dispesialisasikan menjadi objek yang lebih rendah tingkatannya. Makanya ada konsep spesialisasi dan generalisasi. Nah, ini konsep spesialisasi dan generalisasi ini
terdapat pada konsep inheritance-nya itu yang nanti dibahas di prinsip sifat OP yang berikutnya. Nah, ini sudah objek. Ini saya jelaskan lebih lagi ya. Untuk objek ini hasil cetakan dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Jika menggunakan analogi kelas laptop, maka objeknya kelas laptop bisa berupa misalkan laptop Andi, laptop Anto, itu adalah objeknya. Nah, objek ini adalah instance dari kelas secara umum merepresentasikan sebuah objek, sebuah instance, itu ya, atau representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh ya, sebuah kelas ya, di mana kelas ini bisa membuat suatu objek. Kelas buah membuat objeknya, objek mangga, pisang, apel, itu adalah objek dari kelas buah. Contoh hewan, hewan kelasnya, objeknya apa? Singa, gitu. Atau misalnya makhluk hidup, ya ada singa, ada manusia, itu objeknya, bisa juga seperti itu. Atau kelasnya manusia, objeknya misalnya Andi, Jono, Jene, misalkan, itu adalah objeknya, gitu. Kemudian kendaraan, ya kelas kendaraan itu objeknya misalkan mobil, motor, itu ada objeknya. Karakteristik dari objek, jadi objek ini memiliki atribut sebagai status yang disebut dengan state, ya. State, jadi istilah lain dari atribut ya tadi sudah menyampaikan, ada atribut, ada variabel, jadi istilah lainnya adalah state. Objek memiliki tingkah laku yang kemudian disebut method atau behavior atau function apa yang bisa dilakukan oleh si objek itu sendiri. Nah, bagaimana pembuatan suatu objek? Nah, ini juga akan saya sampaikan di bahasan berikutnya ya, di pembahasan berikutnya. Tapi di sini akan saya jelaskan ya secara sepintas ya. Misalkan ini, dog adalah kelasnya, sedangkan my dog adalah objeknya. Nah, kemudian sama dengan new dog. New dog artinya itu adalah proses pembuatan objeknya, ya, proses pembuatan objeknya. Sedangkan dog my dog itu adalah deklarasinya. Jadi my dognya itu adalah apa? Objeknya. Sedangkan dog di sini adalah kelasnya. Jadi yang dimaksud dengan objeknya adalah yang mana? My dog. Kelasnya yang mana? Dog. Sedangkan pembuatan objeknya yang mana? New dog, gitu ya. New nama kelasnya, gitu. Nah, contoh hubungan kelas antar objek. Kelas kucing, objeknya adalah kucing Persia, kucingku, kucing satu, kucing stres misalnya, itu adalah objek. Nah, kita bisa membuat objek berdasarkan kelas kucing. Berarti kalau seperti itu, apakah ciri atau metode yang kita buat objeknya ini bisa sama dengan kelasnya? Iya, pasti akan bisa sama ya dengan kelasnya. Contoh lagi, mobil. Kelas mobil itu memiliki objek. Objeknya apa? Toyota Kijang, Honda Jazz, Daihatsu Xenia, Nissan, Grand Livina, itu adalah objek dari kelas yang namanya kelas mobil. Kelas alat transportasi memiliki objek yaitu mobil, pesawat terbang, kapal laut. Nah, hubungan kelas antar objek ini saya akan lebih jelaskan lagi di sini lebih detail ya. Nah, contoh lagi, person. Person memiliki atribut yaitu gender, height, weight, itu adalah atribut dari person. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh person? Get up, run, sleep, itu adalah behaviornya atau apa namanya, metodenya ya. Jadi kelas ini adalah template. Nah, template ini saya akan buat objeknya dari template person. Misalnya nama objeknya adalah Tom. Nah, Tom ini adalah objek atau instance dari suatu kelas yang namanya person. Kemudian atributnya Tom ini ada male, yang gendernya adalah male, atau kemudian height-nya adalah 6 feet, gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi atributnya ini akan diambil dari kelasnya, cetakannya sama. Dan begitu juga metodenya ya pasti akan sama dengan template-nya. Berarti ketika saya bisa nggak saya membuat selain objek Tom? Bisa. Misalnya objek shoe, objek Jane, atau misalkan objek David,
objek otong misalnya, kemudian objek ucok, itu ada objek dari version gitu ya. Nah, dengan adanya kelas ya berarti bisa menghasilkan beberapa objek seperti itu. Nah, contoh lagi ya, untuk membuat objek kue 1, kue 2, kue 3 dari kelas kue. Jadi proses pembuatannya kue 1 sama dengan new kue. Bisa juga seperti ini. Jadi pembuatannya adalah nama objeknya, kemudian assignmentnya ya, kemudian creationnya atau pembuatan objeknya yaitu new kue. Kue 2 sama dengan new kue. Kue 3 sama dengan new kue. Itu ya. Itu adalah proses pembuatan objeknya. Jadi analoginya, kelas ini diumpamakan cetakan kue. Adonannya adalah memorinya, kemudian instan dari cetakan kue ini akan menghasilkan objek yaitu kue 1, kue 2, kue 3, 4, seterusnya. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan di sini, kelas objek atau tipe data atau variabel. Ya. Jadi kelas ini sebenarnya adalah bukan suatu objek ya, tapi kelas ini bisa membuat beberapa buah objek gitu ya. Tuh. Jadi kelas ini adalah suatu blueprint untuk membuat objek gitu ya. Nih. Contoh lagi nih ya, ini banyak contoh sekali ya hubungan kelas dan objek. Contoh kelas kucing memiliki atribut yaitu jenis, warna. Sedangkan berjalan dan mengeong itu adalah perilaku yang bisa dilakukan oleh si kucing kelasnya. Objeknya apa? Kucing 1. Ya, jenisnya apa? Jenis Anggora. Warnanya apa? Coklat hitam. Itu adalah jenis dan warna ini adalah atributnya. Sedangkan kucing 1 ini adalah objeknya. Berjalan dan mengeong adalah metode dari objeknya. Nah, objek berjalan dan mengeong ini dapat dari mana? Dari kelasnya, yaitu kelas kucing. Ya, makanya ketika membuat satu objek yang mungkin beda dengan kelasnya. Ya, misalnya kucing memiliki metode misalnya berjalan mengeong, kemudian objeknya misalnya terbang atau berlari. Itu gak bakalan seperti itu, karena namanya objek pasti akan ngikutin kelasnya. Seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, ketika kita membuat suatu objek kue ya, objek misalkan kita akan membuat satu kue ya, kue ini pasti akan sama bentuknya ya dengan cetakannya gitu. Nah, kemudian contoh lagi ini ya. Nah, ini adalah contoh kelas kucing di mana jenis dan berat ini adalah sebagai atributnya. Nah, kemudian set jenis, get jenis, set berat. Get berat itu adalah metodenya. Nah, pada contoh ini ya, kita lihat ini ada tulisan plus dan min, plus dan min ya. Nah, plus dan min ini adalah hak aksesnya. Nah, kalau pada konsep kelas dan objek ya, plus ini menunjukkan akses modifier, di mana plus ini menunjukkan bahwa hak akses ini bersifat public. Kalau minus itu private ya, dimana kalau private ini hak aksesnya berarti tidak bisa diakses oleh kelas lain. Ini nanti akan saya bahas akses modifier di pembahasan berikutnya gitu ya. Kemudian ada protected, itu kalau misalkan menggunakan cache atau misalkan tile, berarti itu bukan package atau default gitu ya. Itu nanti akan saya bahas di pembahasan berikutnya untuk akses modifier ya. Contoh lagi di sini ya, aduh ini contohnya banyak banget ya sebenarnya ya, berulang-ulang nih sebenarnya ya. Nah, contoh kelas ya di sini kucing, kemudian jenis berat, kemudian set jenis ya. Berarti kalau kita lihat di analisa ya, kelas kucing ini memiliki atribut yaitu jenis dan berat ya. Jenis berat ya, dengan atribut akses modifiernya atau hak aksesnya di sini adalah sebagai private. Sedangkan untuk metode ya ini adalah sebagai public. Gitu ya. Ketika proses membuat objek, membuat objek itu misalkan kucing 1 ini akan sama dengan kelasnya, yaitu ada jenis dan berat. Jenisnya Angola, berat 20
Jadi disesuaikan dengan kelasnya. Dan gitu juga kucing 2 jenis, hutan Jawa berat 10 gitu. Contoh lain di sini ya, kelas kendaraan. Kelas kendaraan memiliki atribut adalah ada jumlah roda, kemudian warna merah itu adalah atribut. Kelas kendaraan tersebut memiliki tingkah laku atau metode atau behavior perilaku yang dilakukan oleh si kelas kendaraan, yaitu kecepatan menaik, kecepatan menurun, pindah gerigi itu adalah tingkah laku yang dimiliki kelas. Ya. Kemudian ya, saya akan membuat suatu objek dari kelas kendaraan, yaitu objek motor. Nah, karena objek ini dibuat dari kelas kendaraan, yang dimaksud di sini adalah kendaraan di mana atributnya jumlah roda, warna merek, maka objeknya di sini adalah objek motor, jumlah roda sama dengan 2, warna sama dengan hitam merah, merek sama dengan Yamaha. Itu adalah atribut dari atau ciri yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas kendaraan, ya, objek motor. Objek motor tersebut memiliki tingkah laku atau metode, yaitu pindah gerigi, kecepatan menaik, kecepatan menurun. Itu yang dimiliki dari kelasnya. Contoh lagi ya, kemudian selain objek motor, saya juga bisa membuat objek lainnya ya, yang diambil dari kelas yang sudah ada. Kelas ini adalah kelas kendaraan, yaitu objek mobil memiliki atribut jumlah roda 4. Nah, kalau kita lihat ya, dari segi atributnya ini sama dengan kelasnya, tapi ya isi datanya ini berbeda dengan objek mobil dengan objek motor. Itu informasinya berbeda ya. Kalau tadi jumlah rodanya ada 2, kalau mobil ini jumlah rodanya ada 4. Sedangkan warnanya pun bisa berbeda informasinya, tetapi atributnya itu sama dengan nama kelasnya. Warna putih, merek Mitsubishi, itu adalah atributnya. Kemudian untuk behaviornya atau metodenya, pindah gerigi, kecepatan menaik, kecepatan menurun, itu adalah perilaku yang sama dengan kelasnya.